Bismillahirrahmanirrahim. Bab kedua, metabolisme. Kita belajar reaksi-reaksi kimia dalam tubuh. Metabolisme yang dipelajari enzim, kemudian katabolisme, anabolisme, hubungan metabolisme karbo, protein, dan lemak. Enzim, nanti jadi pertemuan ini kita hanya bahas enzim. Lanjut ya. Enzim itu komponennya itu terdiri dari protein dan non-protein. Bayangkan putih telur. Putih telur itu bisa disebut sebagai enzim. Jadi enzim itu ada bagian protein dan non-protein. Nah, dua bagian ini disebutnya haloenzim. Kalau protein aja disebutnya apoenzim. Kalau bagian non-proteinnya itu bisa dua, bisa kofaktor, bisa gugus prostetik. Nah, gugus prostetik itu terdiri dari anorganik, contohnya Fe. Fe itu di tubuh kita ada. Fe itu zat besi. Zat besi di tubuh kita ada zat besi untuk pembentukan darah. Ca atau kalsium, di tubuh kita ada kalsium untuk pembentukan tulang. Jadi bagian non proteinnya yang seperti anorganik, contohnya besi dan kalsium. Terus bagian prostetik yang lain itu koenzim. Koenzim itu organik, contohnya vitamin dan turunannya. Enzim itu di dalam tubuh kita kerjanya gimana? Kerjanya itu menurunkan energi aktivasi. Apa itu aktivasi? Energi yang diperlukan untuk reaksi kimia dalam tubuh. Kenapa energi aktivasi harus diturunkan? Nah, untuk mempercepat laju reaksinya. Jadi, enzim itu disebut biokatalisator. Katalis artinya mempercepat laju reaksi. Cara mempercepatnya dengan apa? Dengan cara menurunkan energi aktivasi. Bio artinya makhluk hidup, jadi dia mempercepat laju reaksi kimia di dalam makhluk hidup. Gitu. Seperti mencerna makanan. Mencerna makanan itu dengan bantuan enzim untuk jenis protein hewani, daging, ikan itu bisa 24 jam benar-benar selesai terserap oleh tubuh. Itu di tubuh kita ada enzim ya, di lambung ada enzim, di usus halus ada enzim. Bagaimana kalau tidak ada enzim gitu. Jadi menurut penelitian dilakukan bahwa kalau ada enzim ya, itu benar-benar untuk protein hewani seperti ikan, daging itu terserap oleh tubuh, selesai terjadi reaksi kimianya itu bisa sampai 24 jam. Nah, ini sifat-sifat enzim. Enzim itu berfungsi sebagai katalis. Apa itu katalis? Mempercepat laju reaksi. Bagaimana cara dia mempercepat? Turunkan energi aktivasi. Gitu. Bekerjanya spesifik. Ya, contoh. Enzim yang ada di lambung itu misalnya renin, pepsin tidak bisa bekerja di usus halus. Enzim yang ada di usus halus tidak dapat bekerja di lambung. Kenapa? Karena enzim bekerja spesifik. Gitu. Terus tidak ikut reaksi. Jadi enzim itu hanya alat bantu. Alat bantu yang supaya reaksi kimianya cepat, tapi dia tidak berubah struktur kimianya. Jadi tidak ikut bereaksi. Terus diperlukan dalam jumlah sedikit. Bekerjanya bolak-balik. Ya, pekerjaannya bolak-balik. Contoh, susu dengan bantuan enzim renin akan menjadi kasein. Kasein dengan bantuan enzim renin akan menjadi susu.
Begitu juga begini, protein dengan bantuan pepsin akan menjadi pepton. Pepton dengan enzim pepsin akan menjadi protein. Jadi dia bisa bekerja bolak-balik. Tidak mengubah keseimbangan reaksi. Tahu ya keseimbangan reaksi 2 mol, 6 mol gitu dalam suatu reaksi. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi kerja enzim itu suhu. Yang pertama suhu. Yang kedua suhu, maka kerja enzim itu optimal pada suhu optimal. Tubuh manusia suhu optimalnya berapa? 36 sampai 36,5. Nah, pada saat suhu derajat Celcius ya, pada saat suhu tubuh manusia itu 36 sampai 36,5 itu suhu yang optimum kerja enzim. Artinya pada suhu tersebut enzim dapat mempercepat laju reaksi semaksimal mungkin ya. pH juga begitu. Jadi kalau untuk enzim renin dan pepsin yang ada di lambung, pH-nya pH asam. Beda dengan enzim lipase tripsin yang ada di usus halus, pH-nya pH basa. Terus konsentrasi substrat. Substrat ini bahan baku. Misalnya susu dengan enzim renin jadi kasein. Bahan bakunya apa? Susu. Protein enzim pepton, protein enzimnya pepsin kemudian diubah jadi pepton. Substratnya apa? Substratnya protein. Nah, itu konsentrasi enzim. Konsentrasi enzim berpengaruh ya, nanti dijelaskan satu-satu ini. Kemudian terakhir inhibitor. Inhibitor itu penghambat kerja enzim. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Yang pertama tadi kan ya, ini kalau tadi bentuknya kan kata sekarang dalam bentuk diagram. Perhatikan di sini. pH itu akan menunjukkan kerja pH optimum ini. Ini artinya pH optimum. pH optimum itu berarti menunjukkan kerja enzim maksimal dibandingkan pH yang di sini sama di sini. Nih, kecepatan reaksinya paling tinggi dibandingkan ini dengan ini. Berarti pH ini di sini ini dia pH-nya pH optimum. Kemudian ini suhu sama. Suhu ini suhu optimumnya berapa dari diagram ini? Kita lihat tertinggi. Tertinggi ada di sini kalau ditarik garis ke bawah berarti sekitar 40-an ya, 41, 42. Nah, berarti itu suhu optimum untuk enzim ini bekerja. Pada suhu optimum kerja enzim maksimal. Kemudian kalau ini konsentrasi enzim, bacanya seperti ini. Jika enzim ditambah, ini ya, ini angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jika enzim ditambah, maka kerja enzim juga meningkat. Nih, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nih, ke sini ya. Enzim ditambah, kerja enzim meningkat. Nah, kalau ini beda lagi kalau konsentrasi substrat. Ya, kalau konsentrasi substrat begini, Ibu contohkan, siapkan air segelas ditambah 1 sendok gula manis, belum. Tambah lagi 1 sendok gula manis, agak. Tambah lagi 3 sendok, tambah lagi 4 sendok. Manis. Sekarang tambahkan 10 sendok. Manisnya standar di level itu. Artinya begini, pertama gula itu ibaratnya substrat ya. Penambahan substrat itu meningkatkan kecepatan reaksi kimia. Nih, ini ditambah nih, substratnya ditambah, maka kecepatan reaksinya meningkat. Tetapi apabila substrat telah mencapai maksimal, ini namanya angka maksimal lagi, karena nggak bisa nambah lagi kecepatan reaksinya. Apabila substrat yang diberikan sudah maksimal, penambahan substrat itu tidak mempengaruhi kerja enzim lagi sehingga kecepatannya konstan. Nih, sisi ya, maksimalnya di sini. Jadi di sini substratnya sudah sampai maksimal sehingga kerja enzimnya juga maksimal.
Jadi beda kalau ini semakin ditambah, kalau konsentrasi enzim semakin bertambah semakin meningkat kecepatan reaksinya. Tapi kalau ini pada jumlah substrat maksimal, kerja enzim akan maksimal. Tadi sudah pH, suhu, konsentrasi enzim, konsentrasi substrat, yang terakhir inhibitor. Nah, inhibitor itu faktor penghambat. Jadi enzim itu kerjanya ada yang menghambat. Yang menghambat siapa? Yang menghambat itu inhibitor. Ada dua macam, inhibitor kompetitif dan inhibitor non kompetitif. Ini yang kompetitif, ini yang non kompetitif. Apa bedanya? Perhatikan. Kalau yang kompetitif, inhibitor ini menyerupai atau mirip-mirip substrat supaya dia bisa menempel di sisi aktif enzim gitu. Jadi substrat ini akan menempel di sisi aktif. Nah, supaya dia si inhibitor itu bisa nempel juga, jadi dia memiripkan diri dengan substrat. Nah, seperti ini. Nah, yang seperti ini namanya inhibitor kompetitif. Kalau inhibitor non kompetitif, ini enzim, ya. Dia inhibitor itu nempel di bagian enzim yang lain nih. Ini inhibitor kompetitif. Sehingga substrat ini kan mengenali enzim bentuknya begini kan. Nah, tiba-tiba di sini ada tompelnya inhibitor non kompetitif. Jadi dia akhirnya nggak mengenali. Dia ragu-ragu untuk menempel di sisi aktif enzim. Antara ini dengan ini mana yang bisa diatasi? Antara kompetitif dan non kompetitif mana yang bisa diatasi? Yang bisa diatasi adalah yang kompetitif. Nah, bagaimana caranya? Caranya tambahkan saja substratnya sehingga peluang inhibitor kompetitif untuk mengambil sisi aktif dari enzim kecil peluangnya. Nah, bagaimana cara kerjanya? Cara kerjanya gini. Tadi ada substrat, ada enzim, terbentuk kompleks substrat enzim. Nah, terbentuklah enzim dan substrat. Intinya, enzim tidak ikut bekerja. Dia hanya mempercepat reaksi. Supaya lebih ngerti pakai gambar. Nih. Ini substrat nih ya, substrat. Ini enzim. Ini enzim. Nah, ini sisi aktifnya, tempat melekat antara substrat dengan enzim. Nah, nih melekatlah mereka ya. Substrat dan enzim disebutnya kompleks enzim substrat. Nah, kalau sudah melekat begini terjadilah reaksi sehingga terbentuklah produk. Yang berubah apa? Yang berubah substrat. Substrat jadi produk. Nih, ini misalnya protein. Ini enzimnya pepsin. Protein dengan pepsin terbentuk reaksi kimia. Akhirnya proteinnya jadi pepton. Enzimnya tetap enzim pepsin. Lihat, struktur enzim tidak berubah. Dia hanya mempercepat reaksi kimia. Lanjutnya ini jadi cara kerja enzim itu ada dua teori. Yang pertama itu yang Ibu jelasin adalah teori gembok dan kunci. Ya, jadi memang udah klop sisi aktifnya tinggal nempel terjadi reaksi terbentuklah produk. Yang berubah substrat jadi produk, enzim tidak berubah. Teori yang kedua adalah teori kecocokan terinduksi. Artinya begini loh. Enzim itu ya punya sisi aktif. Nah, kalau kecocokan tuh begini, sisi aktifnya enzim mencocokkan diri bentuknya itu mencocokkan diri dengan bagian substrat yang akan menempel. Nah, jadi kalau tadinya enzimnya bentuknya bulat begini, sisi aktifnya, karena ini substratnya bentuknya lancip ya, runcing, jadi dia mencocokkan diri, sisi aktif ini mencocokkan diri terhadap substrat. Nah, sehingga terbentuklah kompleks enzim substrat, terjadi reaksi kimia, substrat menjadi produk, enzim tidak berubah. Cara kerja enzim dua teori, teori gembok dan teori gembok kunci dan teori kecocokan terinduksi. Terima kasih.